Ada orang tua yang berkata, "Dan Jeffrey, kalau punya mobil, taruh di garasi, jangan taruh di hati." Ya iyalah, masa taruh di hati, nggak muat kali. Ternyata ungkapan itu adalah lebih kepada kecintaan terhadap benda tidak masuk ke dalam hati. Suami taruh di tempatnya, jangan taruh di hati. Istri taruh di tempatnya, jangan taruh di hati. Anak-anak, harta benda dan jabatan taruh di tempatnya, jangan taruh di hati. Kalaupun mereka harus ada di hati, biarkan ada di kulit luar hati. Karena di dalam hati hanya Allah, Allah, Allahu Akbar. Allah, tidak ada yang lain. Jangan biarkan Allah menjadi cemburu karena itu semua. Karena Allah Maha Pencemburu. Jangankan Allah, istrimu pun, suamimu pun akan cemburu manakala engkau memiliki sesuatu yang lain di dalam hatimu. Bagaimana dengan Allah? Maka Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah. Ala al-hadi sallallah, la ilaha illallah. Ala al-hadi sallallahu, la ilaha illallah. Allah, Allah, Allahu Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, 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 Allahu Akbar. Istighfar adalah meminta ampun kepada Allah. Seorang Rasul saja, Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, beliau masih meminta ampun kepada Allah. Bahkan beliau bersumpah, demi Allah, sesungguhnya aku setiap hari senantiasa beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Padahal sudah jelas seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ba'tsun, orang yang dijamin surganya oleh Allah, masih meminta ampun kepada Allah. Berarti jelas memohon ampun adalah wajib. Apakah kepada Rasul, kepada Nabi, kepada wali, apalagi kepada orang-orang seperti diri ini. Ada kejadian cukup lumayan lucu, tapi mendatangkan hikmah yang sangat luar biasa besar. Sekali waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan kami berangkat berumrah menuju Baitullah, kemudian berziarah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai di dalam masjid, tiba-tiba diri ini tanpa sengaja melihat seorang laki-laki, orang Indonesia yang bekerja menjadi, apa ya istilahnya, marbot kali ya. Persisnya adalah orang yang suka membersihkan masjid. Kemudian terjadi obrolan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Uce, apa kabar? Hati ini senang juga sih dikenal orang, padahal nggak bagus ya punya hati seperti itu. Akhirnya terjadi obrolan sederhana. Sudah berapa lama kerja di sini? 3 bulan, Uce. Oh, pernah ke makam Rasul? Aduh, Uce, pernah. Sehari semalam saya di dalam, di dekat makam Rasul. Saya menyapu, saya membersihkan. Langsung tiba-tiba saja diri ini memeluk
orang itu ya Allah? Apa yang telah membuat dia begitu mudah bisa masuk dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sementara kami yang berulang kali bolak-balik datang berhaji berumrah, tapi begitu sangat sulitnya untuk mendekati Rasul. Ada apa? Akhirnya duduk di raudhah berpikir. Allah berikan jawaban. Oh, ternyata kalau ingin bertemu dengan Rasul, tidak usah bawa uang, bawa pel sama sapu. Bingung kan? Sapu. Hanya dengan membawa sapu dia bisa sedekat itu dengan Rasul. Inilah terkadang orang suka merendahkan jabatan orang lain yang lebih rendah daripadanya. Padahal maaf, seorang manajer belum tentu sering-sering bisa ketemu dengan seorang presiden direktur. Malah office boy-nya yang hampir setiap hari ketemu dengan presiden direktur. Bahkan bukan tidak mungkin seorang office boy bisa duduk di kursi presiden direktur ketika dia ngebersihin kamarnya. Ini kan subhanallah, perkara sederhana. Sapu, apa arti sapu? Sapu itu punya sifat membersihkan. Berarti bagaimana kita menyapu hati kita dari dengki, dari iri. Ternyata itulah yang membuat seseorang bisa menjadi dekat dengan Rasul. Hanya orang-orang yang hilang dengki dan tidak punya iri, dan senantiasa bersyukur dengan apa yang Allah berikan, kemudian bermujahadah, senantiasa istiqamah dalam ampunan, taubat dan nasuha kepada Allah, hanya kepada Allah. Itu yang akan membuat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, diri ini rindu kepada Engkau. Semoga kami menjadi orang-orang yang didekatkan dengan Engkau. Lalu kedekatan kami kepada Engkau menjadi kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ampuni kami dengan segala kekotoran hati kami dan perasaan merasa paling baik daripada yang lain. Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Semoga kita dijadikan orang-orang yang pandai mensyukuri apa yang telah diberikannya. Contoh kecil, sekali waktu ada seorang pedagang yang didatangi seorang pembeli, kemudian dia membeli sesuatu yang nilainya kecil saja. Jangan lupa untuk mengatakan, enggak segini kan? Itu kalimat canda kepada Allah. Daripada harus dikeluarkan satu kalimat, masa segini? Itu tanda dari tidak bersyukur dengan apa yang telah diberikan. Manusia wajib bersyukur karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan modal yang besar kepadanya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki modal, siapa bilang? Mata adalah modal yang dahsyat. Telinga adalah modal yang tak tertandingi. Mulut adalah modal yang sangat berguna. Bagaimana dengan akal, pikiran? Sudah pasti itu bisa menjadi modal kekuatan hidup dunia dan akhirat. Terima kasih, terima kasih. Ini satu ungkapan ucapan ketika seseorang diberikan sesuatu oleh orang lain. Terima kasih. Tahukah engkau apa sesungguhnya dari arti terima kasih itu sendiri? Terima kasih. Kalau sudah terima, jangan lupa ngasih. Tidak ada ketika orang diberi kemudian lalu mengucapkan terima simpen ya, tidak. Tapi terima kasih artinya ketika dia sudah menerima, dia berjanji akan mengasihi. Dan ketika mengasihi sudah pasti dengan kasih. Tidak ada caci maki, tidak ada penyesalan, dan semua diberikan dengan lapang dada. Barang siapa yang senantiasa memberi, maka dia tidak akan pernah menjadi orang miskin di dunia dan di akhirat. Seringkali orang menghindar dari yang namanya ujian.
Bahkan ketika berdoa pun seperti itu, ya Allah, jauhkan kami dari segala macam bentuk ujian. Padahal kalau dipikir-pikir, ternyata yang namanya ujian itu untuk naik kelas. Nggak usah jauh-jauh, lihat saja. Ngapain capek-capek kita menyekolahkan anak kita. Dari TK, kemudian SD, SMP, SMA, sampai ke university. Dari TK ke SD, apakah tidak ada ujian? Kan pasti pakai ujian. Kemudian dari SD sampai ke SMP, apakah tidak pakai ujian? Kan pakai ujian. Kemudian dari SMP ke SMA, SMA ke kuliah. Harusnya curiga kalau seandainya hidup tidak diuji. Lihat saja, misalnya ada seorang mahasiswa kuliah 6 semester, tapi nggak pernah ada ujian. Kan aneh. Makin berat ujian, berarti makin dahsyat juga gelar yang akan diberikan. Tapi ujian, kok nggak selesai ujiannya? Ya tanya ke Allah dulu, ngambil berapa SKS, kan begitu. Sederhana, selama kita berada dalam ruang ujian, 15 pertanyaan kita diberikan. Kita cuma jawab 7, jangan harap bisa keluar dari ruang ujian. Ya jawab, selesaikan. Persoalan apa jawaban itu benar atau tidak, serahkan kepada Allah, yang penting sudah berusaha untuk menjawab. Dunia ini seperti kampus, tempat orang berdebat, tapi pada akhirnya berujung pada satu ruangan, yaitu ruangan ujian.